Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fazri, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas individu saya dari mata kuliah Qiraat dan Tajwid, yakni penterjemahan kitab Sab'ah fil Qiraati li Ibni Mujahid. Dalam penerjemahan ini saya mendapati dua surat yang saya terjemahkan, yakni surat Al-An'am dan surat Al-A'raf. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pembacaan dalam surat Al-An'am. Nah, yang pertama yakni Ibnu Mujahid itu menyebutkan apa saja perbedaan mereka imam qiraat yang 7 dalam surat Al-An'am. Perbedaan yang pertama yakni mereka berselisih dalam harokat fathah dan dhammah pada huruf ya dari kalimat may yusraf anhu ayat 16. Nah, Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr dan Ibnu Amir, beliau membaca may yusraf anhu, dhamma pada huruf ya dan fathah pada huruf ra, may yusraf. Sedangkan Hamzah dan Kisai, beliau membaca may yasrif anhu, yaitu fathah pada huruf ya dan kasrah pada huruf ra, yasrif. Nah, perbedaan pendapat pada Asim diriwayatkan oleh Abu Bakar, beliau membaca may yasrif anhu, yakni seperti pembacaannya Imam Hamzah, sedangkan diriwayatkan oleh Hafs yakni may yusraf anhu, yakni pembacaan seperti Abu Amr. Perbedaan yang kedua yakni pada ayat 22 kalimat wa yauma nahsyuruhum. Asim dalam riwayat Hafs beliau membaca wa yauma nahsyuruhum dengan huruf nun. Nah, huruf nun ini dipakai pada dua ayat, yakni di ayat ini ayat 22 dan ayat 28 surat Yunus. Sisanya selain pada Asim itu menggunakan huruf ya. Nah, dalam riwayat Abu Bakar an Asim semua itu menggunakan huruf nun. Sisanya membaca demikian pula dengan huruf nun. Hanya saja mereka berbeda pendapat pada surat Al-Furqan dan insya Allah akan datang menggantikannya. Perbedaan yang ketiga yakni perbedaan pada huruf ya dan ta dalam rofa dan nasab dari kalimat lam takun fitnatuhum ayat 23. Nah, Ibnu Katsir membaca dalam riwayat Kumbul an Al-Qawas dan dalam riwayat Ubaid bin Aqil an Shibl an Ibnu Katsir. Juga dalam Ibnu Amir dan Hafs an Asim, beliau membaca mereka thumma lam takun dengan huruf ta dan fitnatuhum dengan rofa. Imam Nafi, Abu Amr dan Asim dalam riwayat Abi Bakar, mereka membaca thumma lam takun dengan huruf ta dan fitnatahum dengan nasab. Imam Hamzah dan Kisai, beliau membaca thumma lam yakun dengan huruf ya dan fitnatahum dengan nasab. Riwayat Khalaf dan selainnya dari Ubaid, dari Shibl, dari Ibnu Katsir, mereka membaca thumma lam takun dengan huruf ta dan fitnatahum dengan nasab. Nah, perbedaan yang keempat yakni perbedaan pada nasab dan khafat dari kalimat wallahi rabbina ayat 23. Imam Ibnu Katsir, Nafi, Asim, Abu Amr dan Ibnu Amir, beliau membaca wallahi rabbina dengan mengkasrokan keduanya. Imam Hamzah dan Kisai beliau membaca wallahi rabbana dengan nasab. Ada rabbina, ada rabbana. Nah, perbedaan yang kelima yakni perbedaan pada rafa dan nasab dari kalimat wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ayat 27. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Kisai dan Asim dalam riwayat Abi Bakar beliau membaca
wala nukadzibu wa nakunu, seluruhnya dengan rafa. Ibnu Amir, Hamzah, Asim, dalam riwayat Hafs beliau membaca wala nukadziba wa nakuna dengan nasab pada keduanya. Riwayat Ibnu Zakwan ini dari sahabatnya, dari Ibnu Amir, dan berkata Hisham bin Ammar dengan sanadnya dari Ibnu Amir, beliau membaca wala nukadzibu dengan rafa wa nakuna dengan nasab. Perbedaan yang keenam yakni dalam firman Allah walad darul akhiratu ayat 32. Seluruhnya membaca walad darul akhiratu dengan dua lam dan rafa pada al-akhirah. Al-akhiratu. Kecuali Ibnu Amir, beliau membaca waladarul akhirati dengan satu lam. Jadi enggak ada alif lam syamsiah, waladarul akhirati dengan satu lam dan khafat pada kata al-akhirah. Kalau yang awal kan al-akhiratu, sedangkan Ibnu Amir beliau membaca al-akhirati dengan satu lam juga. Gitu. Perbedaan yang ketujuh yakni perbedaan pada ya dan ta dari kalimat lilladzina yattaquna afala ta'qilun ayat 32 dan pada 5 tempat yakni di Al-An'am ayat 32 ini, Al-A'raf ayat 169, Yusuf ayat 109, Al-Qasas ayat 60 dan Yasin ayat 68. Nah, Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah dan Kisai membaca dengan ya semuanya pada 4 tempat kecuali Al-Qasas dengan huruf ta. Nah, Nafi membaca semua itu dengan ta. Asim membaca dalam riwayat Abi Bakar bin Ayyash semuanya itu dengan huruf ya kecuali di dalam surat Yusuf, yakni pada kalimat khairul lilladzina taqau afala ta'qilun. Beliau membaca dengan ta, begitu juga dalam surat Al-Qasas. Nah, dalam riwayat Hafs an Asim semuanya itu dengan ta kecuali dalam surat Yasin. Beliau membaca afala ya'qilun. Beliau membaca dengan ya sebagaimana bacaannya Imam Ibnu Amir. Nah, semuanya membaca dengan huruf ta pada surat Al-Qasas kecuali Abu Amr karena beliau membacanya dengan ta dan ya. Perbedaan yang ke-8 yakni perbedaan pada harokat fathah dan dhammah pada huruf ya dari kalimat innahu la yahzunukal ladzi yaqulun. Itu ayat 33. Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Ibnu Amir dan Kisai beliau membaca innahu la yahzunuka. Fathah pada huruf ya, la yah, dan dhammah pada zai, la yahzunuka. Nafi membaca sendiri dengan la yuhzinuka dengan harokat dhammah. Perbedaan yang ke-9 yakni perbedaan pada takhfif dan tasydid dari kalimat la yukadzibunaka ayat 33. Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah dan Ibnu Amir mereka membaca la yukadzibunaka dengan tasydid. Nafi dan Kisai beliau dengan ditakhfif yakni la yukdzibunaka. Jadi huruf kafnya disukunkan dan huruf zalnya itu tidak ditasydid. Jadi la yukdzibunaka. Sedangkan selain Nafi dan Kisai mereka membaca la yukadzibunaka. Nah, perbedaan yang ke-10 yakni perbedaan pada hamzah dengan menghilangkan atau menetapkan alif dari selain hamzah di kalimat aro'aitakum ayat 40, terus aro'aitum ayat 46
dan aro'aita di surat Al-Kahfi ayat 63 dan juga di setiap ayat Al-Quran lainnya. Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hamzah membaca aro'aitakumu, aro'aitum, dan aro'aita di setiap ayat Al-Quran dengan Hamzah. Sedangkan Nafi membaca aro'itukum, aro'itum, dan aro'ita tanpa menggunakan Hamzah dan alif dengan perkiraan Hamzah. Nah, Kisai membaca aro'aitakum, aro'itumu, dan aro'ita tanpa Hamzah dan alif. Nah, perbedaan yang ke-11 yakni pada kalimat fatahna alaihim ayat 44. Hanya satu pada Ibnu Amir yang membaca fatahna alaihim dengan tasydid fatahna. Sisanya membaca dengan takhfif. Seperti itu. Nah, perbedaan yang ke-12 yakni pada kalimat ya'tikum bihi unzur ayat 46. Seluruhnya itu membaca ya'tikum bihi unzur dengan kasrah pada huruf H kecuali Al-Musaibi yang meriwayatkan dari ayahnya dari Nafi. Beliau membaca bihu unzur dengan dhammah pada huruf H. Belum diriwayatkan oleh Nafi kecuali oleh Abu Qurrah. Nah, selanjutnya perbedaan di huruf ya dan ta pada rofa dan nasab di kalimat walatas tabina sabilul mujrimin ayat 55. Ibnu Amir, Ibnu Katsir, dan Abu Amr mereka membaca walatas tabina dengan huruf ta. Tastabi juga membaca sabilu dengan rofa. Begitu juga Hafiz dari Asim. Sedangkan Nafi membaca walitas tabina dengan huruf ta dan sabila dengan nasab. Nah, Asim pada riwayat Abi Bakar, Hamzah, dan Kisai membaca walis tabina dengan ya. Berarti waliyas tabina dengan ya dan sabilu dengan rofa. Perbedaan selanjutnya pada huruf sod dan dod dari kalimat yaqussul haqqo ayat 57. Ibnu Katsir, Nafi, dan Asim membaca yaqussu dengan huruf sod. Abu Amr, Hamzah, Ibnu Amir, dan Kisai membaca yaqdil haqqo dengan huruf dod. Selanjutnya perbedaan yang ke-17 itu pada kalimat tawaffat rusuluna ayat 61. Semua membaca tawaffat rusuluna dengan huruf ta kecuali Hamzah karena beliau membaca dengan membajangkan alif, yakni tawaffahu seperti itu. Selanjutnya yakni perbedaan tasydid dan takhfif dari kalimat qul may yunajjikum qulillahu yunajjikum ayat 63 dan 64. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, dan Ibnu Amir membaca qul may yunajjikum dengan tasydid. Nah, qulillahu yunjikum dengan ditakhfif. Karena kan aslinya kalau di kita qul may yunajjikum qulillahu yunajjikum, jimnya ditasydid. Nah, Ali bin Nasr meriwayatkan qul may yunjikum ditakhfif yunjikum, qulillahu yunjikum, sama seperti awal dengan ditakhfif juga. Selanjutnya
Perbedaan dari kalimat tadarru'an wa khufyatan. Ayat 63. Asim dalam riwayat Abi Bakar membaca wa khifyatan dengan mengkasrokan huruf khif. Begitu juga pada surat Al-A'raf ayat 55. Sisanya membaca khufyatan dengan dhamma pada huruf kha. Begitu juga pada surat Al-A'raf. Demikian pula yang diriwayatkan Hafiz dari Asim di dua tempat itu. Selanjutnya, perbedaan dari kalimat lain anjana ayat 63. Imam Kufi yakni Asim, Hamzah, Kisai mereka membaca lain anjana dengan alif. Imam Hijaz, Ibnu Katsir, Nafi dan Ahlus Syam yakni Abu Amr beliau membaca lain anjaytana dengan ada huruf ya dan ta. Adapun Hamzah dan Kisai bisa mengimalahkan huruf jim, sementara yang lainnya tidak. Yakni berarti lain anjena dengan diimalahkan. Selanjutnya, yakni perbedaan di ayat 68 pada kalimat wa imma yunsiyannaka. Semuanya membaca sukun pada huruf nun awal yunsi dan tasdid pada yang kedua yunsiyannaka tadi kan, kecuali Ibnu Amir yang membaca yunasiyannaka dengan fathah pada huruf nun pertama dan tasydid pada huruf sin dan nun yang kedua. Yunasiyannaka. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan di ayat 71 di kalimat istahwathus syayatinu. Semuanya membaca istahwathus syayatinu dengan huruf ta kecuali Hamzah yang membaca istahwahu dengan alif dan diimalahkan berarti istahwehu. Selanjutnya, perbedaan tasydid dan takhfif pada kalimat atuhajjuni fillahi ayat 80. Begitu juga mirip kalimatnya di surat Az-Zumar ayat 64. Ibnu Katsir, Abu Amr, Asim, Hamzah dan Kisai mereka membaca atuhajjuni dan ta'muruni dengan ditasydid. Nafi dan Ibnu Amir membaca atuhajjuni tidak ada tasydid dan ta'muruni dengan ditakhfif keduanya. Selanjutnya, perbedaan dari kalimat waqad hadani ayat 80. Kisai membaca hadani dengan mengimalahkan huruf dal dan sisanya membaca hadani dengan harokat fathah. Selanjutnya, perbedaan di tanwin dan idhofah dari kalimat narfa'u darajatim man nasya'u ayat 83. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir membaca narfa'u dengan huruf nun darajatim man nasya'u diidhofahkan dan begitu pula di surat Yusuf ayat 76. Asim, Hamzah dan Kisai membaca darajatim man nasya'u dengan tanwin dan begitu pula pada surat Yusuf.
Perbedaan selanjutnya yakni perbedaan pada ziyadah lam dan naqas lam di kalimat wal yasa'a ayat 86. Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir membaca wal yasa'a dengan satu lam. Wal yasa'a. Hamzah dan Kisai beliau membaca wal laisa'a dengan dua lam. Wal laisa'a dengan dua lam, begitu juga pada huruf shad seperti hal yang sama dalam hal ini. Pada huruf shad pada surat shad, begitu juga pada surat shad seperti hal yang sama dalam hal ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas individu saya dari mata kuliah Qiraat dan Tajwid penerjemahan kitab Sab'ah fil Qiraat li Ibnu Mujahid. Jadi isinya perbedaan pembacaan dari masing-masing imam qiraat, dan pada bagian saya mendapatkan perbedaan dalam surat Al-An'am dan surat Al-A'raf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.